Alami prima rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan. Pemirsa Jember 1 TV, kembali lagi bersama Status Embun di edisi Ramadan. Telah banyak yang kita bahas di awal tadi, ada bagian yang masih belum kita kupas. Tapi sebelum itu kita beri semangat dulu buat santri-santri kita yang muda yang telah hadir ini. Usai ini kita akan berdialog dengan Pak Ustadz dan saya minta juga Anda bisa menanyakan sesuatu biar nanti Pak Ustadz yang akan menjawab semuanya. Baik Pak Ustadz, kita lanjutkan sedikit lagi. Tadi kita bicara mengenai rukun dalam ibadah puasa. Tadi Ustadz yang pertama sudah menyampaikan niat. Ya. Kemudian setelah niat nih, apa lagi nih yang menjadi bangunan dalam al-imsak namanya? Menahan diri anil mufattirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu yang pertama adalah melakukan hubungan seksual. Melakukan hubungan seksual. Kemudian al-istimna, sengaja mengeluarkan sperma. Sengaja mengeluarkan sperma. Tidak harus hubungan seksual ini kan? Iya. Itu. Yang ketiga adalah al-istiqo'ah. Al-istiqo'ah itu adalah sengaja memuntahkan, muntah. Padahal dia sebenarnya tidak muntah, kok dimuntah-muntahkan itu termasuk dalam kategori yang membatalkan puasa. Itu harus kita hindari dalam puasa. Kemudian dukhulu ainin jaufan, masuknya benda ke rongga. Ya, masuknya benda ke rongga. Oleh sebab itu diperhatikan, rongga itu bisa jadi mulut, bisa jadi hidung, bisa jadi kuping, bisa jadi jalan kubul dubur itu diupayakan pada saat kita melakukan puasa itu jangan sampai kemasukan sesuatu. Karena demikian, kalau seandainya masuknya benda itu kok bukan dari sesuatu yang jauh, sesuatu yang merupakan jalan tembus, itu tidak dibatalkan. Misalnya kita sedang vaksin nih, ya kan? Kita akan terus menggalakkan bagaimana agar level Jember ini misalnya lebih baik lah. Ya lebih baik, itu kan harus ada vaksinasi. Nah, vaksinasi itu tidak termasuk dalam kategori yang membatalkan puasa karena dia tidak melalui jalan tembus, tidak melalui mulut, tidak melalui hidung, tidak melalui telinga dan seterusnya. Ya, juga termasuk kalau seandainya orang sakit, tapi orang sakit kan sebenarnya memungkinkan untuk tidak puasa. Tapi kalau dia misalnya sakitnya sakit yang tidak begitu serius, kemudian mau suntik misalnya, itu juga tidak termasuk dalam kategori yang membatalkan puasa. Tapi kalau infus kan memasukkan makanan. Ya, kalau tentang masalah infus itu, ya itu ada beda pendapat. Karena infus itu adalah merupakan bagian dari pengganti dari makanan. Ya, apa fungsinya puasa kalau gitu seandainya harus diinfus dan seterusnya. Oleh sebab itu, tapi ini tetap karena memasukkan sesuatu bukan dari jauh, bukan dari rongga, dalam jalan tembus itu maka dianggap ada yang membatalkan, ada yang dianggap tidak membatalkan. Tapi orang yang diinfus itu kan asumsinya itu adalah orang yang sakit sudah keras lah, sudah ngapain harus puasa dan seterusnya. Itu seperti itu. Tapi Ustadz, ada ini ya, kalau saya dulu pernah juga di perjalanan ya, kemudian naik bis gitu ya, mohon maaf, kemudian dia muntah. Ini apakah juga membatalkan puasa? Itu tidak disengaja, tapi karena naik mobil, naik kendaraan. Kalau itu namanya bukan istiqo'ah, itu adalah al-qoi, itu hanya muntah biasa, itu tidak membatalkan. Ya, catatannya itu adalah ketika muntah jangan ada sesuatu yang masuk kembali. Jadi kita harus langsung misalnya berkumur dan seterusnya. Itu seperti itu. Kalau menangis Ustaz? Menangis tidak termasuk. Berenang kemasukan air? Berenang termasuk berenang itu kalau seandainya memang tahakkuk ya. Tahakkuk itu adalah nyata-nyata memang kemasukan air misalnya,
itu misalnya kuping kita dan seterusnya. Pokoknya harus hati-hati, gitu ya. Sesuatu yang tidak penting jangan kita lakukan pada waktu siang. Ya kalau mau berenang ya silahkan malam lah. Malam gitu. Ya soalnya saya kalau kemasukan air pas di air itu kan saya iseni lagi, deng gitu. Iya itu. Itu termasuk dalam kategori itu. Jadi al-jima, melakukan hubungan seksual itu yang harus dihindari. Kemudian al-istimna, sengaja mengeluarkan. Ini sengaja mengeluarkan. Kalau seandainya siang mimpi basah misalnya, itu kan tidak sengaja kalau itu tidak termasuk dalam kategori yang membatalkan puasa. Itu semacam itu. Betul. Ya jadi intinya memasukkan sesuatu dari rongga ya. Betul. Baik, Ustadz, ini juga pembelajaran buat adik-adik kita nih. Sekarang waktunya giliran adik-adik nih untuk banyak bertanya kepada Ustadz, mumpung di bulan yang penuh barokah kali ini bertemu dalam situasi yang seperti hari ini. Siapa dulu nih yang mau bertanya? Oke, silakan. Nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusli dari Sekolah SMKN 1 Jember. Oh, tepuk tangan dulu dong buat SMK 1 Jember. Ya. Permisi Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya berpacaran saat puasa? Terima kasih. Pertanyaan anak muda, Ustaz. Ya, pertanyaan anak muda, betul. Ini saya tadi nggak sempat kepikiran, harusnya saya juga tanya nih ya. Monggo, Ustaz. Jadi begini, untuk menjawab ini, itu memang Imam Al-Ghazali itu menegaskan, kenapa kok kemudian misalnya puasa kita itu kurang mampu mengantarkan kita naik tingkat menjadi dari sekedar orang yang beriman misalnya menjadi orang yang bertakwa misalnya, itu lebih disebabkan karena pada saat kita puasa, yang puasa itu hanya mulut kita, misalnya dari makan. Kita tidak melakukan hubungan seksual, kita tidak misalnya yang melakukan hal-hal yang secara fikih membatalkan puasa. Tapi ternyata kuping kita, tangan kita, kemudian kaki kita terhadap kemaksiatan itu tidak puasa. Maka kalau seandainya seperti itu, maka ini yang kemudian disebut sebagai kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal 'atash. Banyak sekali dari orang yang berpuasa itu di mana yang bersangkutan tidak mendapatkan nilai puasa itu kecuali hanya sekedar haus dan lapar dan dahaga saja. Karena demikian, ketika kita yakin bahwa yang namanya pacaran itu adalah identik dengan kemaksiatan, itu harus benar-benar di-off dulu pada bulan Ramadan. Itu tidak boleh, itu akan membatalkan pahala, bukan membatalkan puasa. Karena itu tidak termasuk tadi yang 4 itu misalnya. Betul. Tidak termasuk hubungan seksual, tidak termasuk istimna, tidak termasuk istiqoah, tidak termasuk dalam kategori dukhulu ainin jaufan. Pacaran tapi kita yakini, tidak mungkin lah disebut sebagai pacaran kalau itu bukan maksiat. Nggak ada pacaran islami misalnya, nggak masa ada pacaran yang islami. Tapi itu juga nggak boleh kan pacaran pakai WA, sayang-sayangan, sama aja kan Ustaz? Ya, jadi hal-hal yang tidak penting ya, yang pada akhirnya itu akan mengganggu ibadah kita, ya kan? Itu kalau bisa itu dihindarkan dan itu akan menghilangkan pahala dari puasa. Memang dari sisi fikih tidak membatalkan ya, tidak harus misalnya kita ketika mohon maaf ya, misalnya melakukan pacaran dan seterusnya pada bulan Ramadan, puasanya sampean batal dan kudu ngodoi. Tidak ada seperti itu gitu ya. Ditanyain, tidak ada seperti itu. Ditanyai, kamu kan batal puasa pacaran gitu kan? Nggak keren kayaknya ya itu. Tapi yang kita harapkan dari apa namanya dari beribadah puasa itu kan pahala. Kan sangat naif kalau seandainya kita sudah melakukan ibadah puasa mulai dari subuh sampai apa namanya sampai maghrib tidak makan, tidak minum dan seterusnya, tapi nggak ada pahala kan? Maneman kan seperti itu gitu. Ya. Baik, ini pertanyaan anak muda mesti mengarahnya nggak arah situ Ustaz. Iya, ya. betul. Kita coba lagi, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Ini juga santri-santri muda ini. Silakan, siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Saputra dari SMK Negeri 4 Jember. Wah, SMK Negeri 4. Silakan tepuk tangan. Silakan. Izin bertanya Ustadz. Iya. Ketika sudah ada pengumuman imsyak namun kita belum sahur, apa yang harus kita lakukan? Iya. Terima kasih. Iya. Sudah ada pengumuman imsak tapi belum sahur. Iya. Iya. Apa yang dilakukan itu? Ya, jadi gini. Kalau seandainya kita ibaratkan jalan raya itu ada lampu kan, Iya.
Yang pertama ada lampu hijau, ya. Traffic light. Traffic light itu, ya kan? Kemudian ada lampu kuning, ya. Ada lampu merah, begitu ya. Lah kalau imsak itu identik dengan lampu kuning sebenarnya. Sebelum masuk subuh, biasanya imsak itu, meskipun kita harus hati-hati ya, ini kalau seandainya pun misalnya terpaksa, itu kan kalau imsak itu masih lampu kuning yang memungkinkan kita menuntaskan apa yang belum kita lakukan. Yeah. Misalnya kita kok cepet-cepet misalnya ada susu, ya sudah diminum aja misalnya, itu memungkinkan untuk itu. Tapi kalau seandainya bukan hanya sekedar imsak, tapi sudah ada azan, itu maka tidak boleh kita lakukan. Pada waktu itu sudah masuk dalam kategori yang kita memang tidak boleh makan, minum, melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi imsak itu kalau dalam konteks misalnya traffic light itu adalah lampu kuningnya yang memungkinkan dalam kondisi tertentu ya terpaksa lah. Ya karena kita memang sama sekali masih belum makan misalnya. Itu memungkinkan untuk kita minum dan seterusnya. Tapi ojo ditutup-tutup no gitu ya. Kalau ditutup-tutup no nanti ditutup-tutup no terus dibuntel kupinge, mangan supaya enggak denger, enggak boleh itu ya Ustaz. Itu semacam itu ya. Yeah. Jadi masih diperbolehkan, tapi kalau mungkin itu hati-hati saja. Khawatirnya imsaknya nanti bohongan gitu ya. Imsaknya bohongan itu ada juga kan, misalnya mungkin musola kebetulan yang nunggoni itu adalah orang yang kurang ngerti informasi misalnya. Ini sebenarnya sudah masuk waktu tapi masih belum misalnya, kan memungkinkan seperti itu. Oleh sebab itu harus dilihat ya, kita harus punya jadwal ya, kapan harus imsak itu masuk waktu imsak, kapan masuk waktu subuh. Jam kita pada waktu bulan Ramadan itu harus benar-benar diperbaiki, harus dibenarkan sungguhan ya. Sekarang kan banyak televisi yang di situ itu jamnya itu cukup akurat dan seterusnya, itu kita konfirmasi, kita cocokkan dan seterusnya. Kalau seandainya sudah cocok, kok ada pengumuman di radio, ada pengumuman di masjid dan seterusnya, kok ternyata memang benar-benar ini benar-benar imsak. Kalau seandainya kita terpaksa masih memungkinkan, itu kan ada masa jeda antara 5 sampai 10 menit ya. Itu memungkinkan untuk kita sekedar minum dan seterusnya. Tapi lagi-lagi jangan ditutup-tutup kok kemudian masuk waktu subuh, maka ketika masuk subuh bablas, tidak memungkinkan untuk kemudian misalnya kita puasa pada saat itu. Itu semacam itu. Baik Ustadz. Nah, itu yang paling terbaik adalah bagaimana kita pada saat sahur ini lebih baik agak ke belakang sedikit lah, jangan mepet. Kesunahan sahur itu sudah didapat paruh tengah malam yang kedua. Jadi kalau seandainya kita potong sederhananya, sahur itu kan sunnah. Jam 12 gitu ke atas. Ya? Berarti jam 12 lebih 01. Ya, misalnya seperti itu. Kalau seandainya kita langsung potong jam 12 misalnya, itu ya. Itu seperti itu. Jadi tengah malam yang kedua itu memungkinkan. Jadi ada maghrib sampai jam 12, jam 12 misalnya sederhananya begitu, meskipun kalau seandainya dihitung ya harus lebih rinci, sederhananya begitu, di atas jam 12 itu kita sudah mendapatkan kesunahan sahur. Kalau sebelum itu tidak mendapatkan kesunahan sahur. Iya, berarti itu makan sahur malam itu tidak gitu wajib. Ya, itu, berarti kan makan malam kalau sebelum itu bukan sahur. Imbu. Ya, gitu. Baik, bisa dipahami? Ya, terima kasih. Satu lagi mungkin ya, satu lagi. Oh ya, dari yang Putri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Maulidia, berasal dari sekolah SMKN 1 Jember. Tepuk tangan buat SMKN 1 Jember. Saya mau bertanya bagaimana hukumnya orang yang berpuasa akan tetapi tidak sholat. Oh iya, berpuasa tapi tidak sholat nih Ustaz. Gitu ya. Ya, jadi begini, sebenarnya ini adalah merupakan kewajiban yang berbeda. Sholat itu sendiri, puasa itu sendiri. Tapi kan sholat itu adalah sesuatu yang serius. Ya, ya. Sampai dikatakan awwalu ma yuhasabu bihil abdu, itu adalah as-sholat. Yang pertama kali besok akan dihisab itu adalah sholat kita. Ya. Jadi kalau seandainya sampai mengatakan misalnya bahwa puasanya itu batal, tidaklah gitu ya. Tapi kan tidak imbang kalau seandainya kemudian kita kok kemudian puasa tapi tidak sholat, itu harusnya berdampingan ya. Jadi kurang utama ya, kurang afdol
Dan bahkan bisa jadi kalau seandainya kita pada bulan puasa itu kok kemudian misalnya itu melakukan hal-hal yang melanggar syariat, termasuk melanggar syariat itu adalah puasa, tidak hanya sekedar pacaran, termasuk melanggar puasa syariat itu adalah tidak sholat, bukan puasa ya, tidak sholat misalnya, ya. Kalau seandainya kita pada waktu puasa itu kok masih melanggar syariat Islam, itu dikhawatirkan memang, itu tergantung Allah memang Masalah diterima atau tidak itu kan tergantung Gusti Allah. Tapi kalau seandainya kita ngomong dalam penjelasan ulama macam-macam itu, perbuatan maksiat yang kita lakukan itu bisa mengganggu pahala. Dalam arti kita hanya merasakan lapar, dahaga dan seterusnya, tapi pahala dari puasa itu sendiri itu tidak kita dapatkan. Itu kan juga lagi-lagi muspro, kan maneman itu seperti itu. Karena demikian diupayakan semua amalan-amalan kewajiban-kewajiban kita, apakah kewajiban antar kita sesama manusia atau hablum minallahnya, itu diupayakan pada bulan Ramadan, itu adalah dilakukan semuanya. Itu semacam itu. Ya, baik Ustadz. Nanti pertanyaan berikutnya ya. Kita harus break sejenak untuk menyaksikan yang satu ini. Prima Rasa, resep warisan Nenek Isti. Variannya banyak banget. Ada sambal cumi, sambal pedas dari cumi pilihan, teh bunga telang, seduhan minuman sehat berkhasiat dari sari bunga telang, sambal klotok dan cakalang dengan cita rasa khas ala Nenek Isti. Ting-ting jahe kacang, camilan enak dan juga berkhasiat, cocok untuk menemani waktu kita bersantai. Dan abon betul tuh. Wah, dijamin enak loh. Langsung aja yuk hubungi nomor untuk melakukan pemesanan.